Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat al-mubarakun, di sore hari ini kita masih melanjutkan pembahasan fikih ibadah praktis yang diambil pembahasannya dari kitab Mukhtasar Al-Latif kalangan Bafadhal rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama dari madhab Syafi'i. Jadi fikih yang kita bahas yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Bafadhal ini adalah fikih madhab Syafi'i. Kita sudah selesai membahas tentang perkara-perkara yang wajib dalam sholat dan sunnah-sunnah sholat. Jadi intinya tata cara sholat sudah selesai kita bahas. Nah, bab berikutnya ini juga termasuk bab penting dalam sholat, yaitu adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat atau pembatal-pembatal sholat. Jadi sholat itu batal kalau apa saja, ya, kalau apa saja. Misalnya antum sholat kemudian batal atau tidak, ya, itu dilihat dengan beberapa perkara. Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama, ya, pembatal salat. Faslun fi mubtilatis salat. Fasal tentang pembatal-pembatal salat. Ya, ini pembatal salat, ya, bukan penggugur wudu. Yang menggugurkan wudu kan udah, ya. Kalau misalnya kentut itu membatalkan sholat atau menggugurkan wudu? Antum sholat terus kentut, dia membatalkan sholat karena apa? Karena wudunya gugur, karena ada pembatal wudu, ya. Nah, kalau ini pembatal sholat khusus dengan sholatnya, ya, khusus berkaitan dengan sholatnya. Wa tabtulus sholatu bil kalamil katsiri wa bil fi'lil katsiri walau sahwan. Yang pertama, sholat itu batal kalau bicara, ya. Kalau apa? Bicara. Bicara itu di dalam sholat ada dua macam. Ada bicara banyak, ada bicara sedikit. Ya, ada bicara banyak, ada bicara apa? Sedikit. Kalau sengaja mau banyak ataupun sedikit maka batal sholatnya. Kalau sengaja, walaupun misalnya cuma satu kata atau bahkan dua huruf misalnya. Misalnya lagi sholat, tiba-tiba di samping ada yang apa? Ada yang bersin misalnya, atau apa namanya itu? Nyingsring atau bukan nyingsring, apa sih, ngeluarin ingus, ya, suka ada nggak yang gitu, yang flu, ya, gitu di samping, terus kita bilang ih. Nah, ih itu ada artinya nggak? Ada, ya, ada artinya, masa nggak ada artinya? Ya, kalau antum bilang ih, masa nggak ada artinya? Ada, ya. Nah, itu cuma berapa huruf? Dua huruf, tapi ada artinya dan dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Jadi saya ulangi lagi, berbicara dalam sholat itu ada dua macam, dua kelompok. Bicara sengaja dan bicara tidak sengaja. Bicara sengaja itu mau sedikit ataupun banyak, apalagi banyak. Bicara sedikit pun maka batal, walaupun cuma satu huruf, walaupun dua huruf, ya. Misalnya yang ikhwan nih, sholat ke masjid bawa anak nanti muatah wae gitu.
ditarik anaknya. Bilang itu ada artinya enggak? Ada, maksudnya cicing ke dia gitu. Ya. Nah, itu batal. Kenapa dia melakukannya dengan sengaja? Pokoknya bicara ya, kalau dengan sengaja ya, mau sedikit atau banyak hukumnya batal, sholatnya langsung batal. Ya, sholatnya langsung batal. Misalnya lagi sholat, enggak, akhwat lagi sholat, enggak suka kucing, ada kucing ngedeketin, bilang gimana? Ya, gitu. Terus batal enggak itu? Batal. Kenapa? Karena dilakukan dengan sengaja. Nah, yang kedua, kalau dilakukan tidak sengaja. Ya, kalau tadi sedikit dan banyak, udah ya. Sekarang kalau yang bagian kedua, kalau dilakukan dengan tidak sengaja. Kalau dilakukan tidak sengaja, ya, maka kalau banyak batal, kalau sedikit tidak batal. Saya ulangi lagi. Kalau dilakukannya enggak sengaja, kalau enggak sengaja tuh enggak sengaja melakukan menambah kata-kata dalam sholat di luar sholat. Nah, kalau seandainya melakukannya dengan sengaja, tapi melakukan tidak sengaja, ini kelompok yang tidak sengaja. Bagian yang tidak sengaja itu ada banyak, bicara banyak, ada bicara sedikit. Kalau bicara banyak sudah batal, ya. Tapi kalau bicara sedikit maka tidak batal kalau tidak sengaja. Sekarang jadi nanya, Ustadz, apa batasannya sedikit teh? Ya, batasnya apa? Nah, dalam mazhab Syafi'i dikatakan batasan sedikit itu adalah di bawah 6 kata. Saya ulangi lagi, batasan sedikit itu di bawah 6 kata. Kalau 6 kata ke atas maka batal, disebutnya banyak. Ya, betul, disebutnya banyak. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis sahih tentang Dzulyadain. Nabi pernah sholat, ya. Kemudian sholatnya cuma 2 rakaat. Kemudian kata Dzulyadain, aku siroti sholat ya Rasulullah. Apakah sholat hari ini dikosor wahai Rasul? Kemudian kata Nabi, ahakun makila Dzulyadain. Apakah benar yang dikatakan Dzulyadain? Iya. Kemudian sholat Nabi menambah lagi rakaat. Nah, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ucapannya Dzulyadain ini enggak lebih dari 5 kata, 4 kata atau 5 kata. Dan jawaban Nabi juga enggak lebih dari 5 kata. Maka kalau 1 sampai 5 kata tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau 6 kata lebih tidak sengaja maka batal. Faham? Ikhwan, ahwat? Ya, batasannya apa? Kalau berkata tidak sengaja, ya, tapi banyak maka batal. Berkata tidak sengaja tapi sedikit maka tidak batal. Batasannya sedikit apa tadi? 6 kata. Di bawah 6 kata berarti sedikit disebutnya. 6 kata ke atas berarti banyak. Misalnya antum sholat, Assalamualaikum. Terus kata teman di belakang teh, nah 5 rakaat gitu. Maksudnya sholat asar antum berjamaah nih Iwan di sini. Yang mimpin sholat teh misalnya 5 rakaat, tapi yang lain enggak ada yang bilang subhanallah gitu ya. Jadi 5 semuanya sepakat, tapi beres sholat teh saling bertanya, nanya ke imamnya, nah 5 rakaat. Kemudian dia langsung misalnya sujud sahwi. Ya. Nah, ini tidak membatalkan sholat karena cuma di bawah 5 kata ke bawah. Paham ya? Baik. Sekarang wal fi'lil katsir, ya. Wal fi'li al katsir, dan bergerak atau bergerak yang banyak, ya. Walaupun lupa. Nah, bergerak sekarang tadi kan bicara, sekarang bergerak. Bergerak juga dibagi 2. Ada bergerak yang banyak sama bergerak yang sedikit. Bergerak sekarang dibaginya kepada sengaja dan tidak sengaja. Bergerak dalam sholat ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu kalau sedikit, ya, kalau sedikit maka batal enggak? Kalau sedikit maka tidak batal. Tapi kalau banyak maka batal.
Ya, kalau sedikit tidak batal, kalau banyak maka batal. Nah, sekarang bergerak. Bergerak itu batasannya berapa dikatakan banyak bergerak dan batal? Banyak bergerak dan batal itu dalam mazhab Syafi'i dikatakan yaitu adalah 3 gerakan berkesinambungan, nyambung. Ya, 3 gerakannya nyambung. Misal antum salat Allahu Akbar. Ini ya. Allahu Akbar. Terus peci di kieu di sabaraha gerakan tah? Yo. Terus kieu. Sabaraha gerakan eta? Lebih dari 3? Lebih, berarti batal. Ya, salatnya batal. Karena dia lakukan lebih dari 3 gerakan. Kemudian dia dilakukan karena ada keperluan, ya dilakukan karena ada keperluan tapi lebih dari tiga gerakan. Di sini disebutkan bergerak yang banyak itu batal, ya bergerak yang banyak itu batal walaupun lupa, ya walaupun tidak sengaja. Tadi banyak batal, ya minimal 3 kali gerakan. Contoh, ya misalnya gini, antum lagi sholat di barisan depan tuh ada yang kosong. 1, 2, 3, 4. Berapa gerakan itu? Dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, dalam mazhab Syafi'i batal. Apa yang batalnya? 3 gerakan menyambung. Maka dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau dia melakukan gerakan, dia kalau tidak menyambung 1, 2, kemudian lanjutkan sholatnya, kemudian 3, 4, itu dia tidak menyambung, maka itu tidak batal. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW menggendong Umamah dalam sholat. Rasul gendong, dipegang. Rasul bergerak nggak badannya? Bergerak, digendong. Mau ruku disimpan dulu, kemudian ruku. Tiap Rasul bergerak itu tidak pernah lebih sampai 3 gerakan. Ya paham ya? Tidak pernah. Jadi Rasul nyimpan, lanjut dulu sholatnya. Ya Rasul turun lagi, lanjut lagi sholatnya gitu ya. Baik. Dikatakan di dalam bukunya kasala sati khutuwatin wasala sati dorobatin mutawaliyah. Seperti 3 kali 3 kali langkah berkesinambungan nyambung. 3 langkah nyambung. Ya. Sekarang ada pertanyaan, ikhwan akhwat. Kalau orang melangkah itu kan 1, 2. Itu sekali melangkah itu disebut 2 gerakan atau 1 gerakan? Nah, dalam madhab ada khilafiyah, tapi yang paling kuat 2 gerakan. Kemudian wasalasi dorobatin mutawalih atau 3 kali gerak tangan yang berkesinambungan. Misalnya mukul anak, misalnya lagi sholat sama anaknya mau tahwai ditarik, kemudian dipegang-pegang ini, terus dia ngasih tahu pakai tangan sampai 3 kali maka batal. Tapi kalau dia narik anak, terus dia bilang, misalnya sekali gini, berarti dia narik sekali, nyuruh diam sekali, maka tidak batal. Jadi intinya batasannya berapa kalau gerakan? 3. Dalilnya hadis Rasulullah menggendong Umamah dalam salat. Kalau bicara batasannya berapa? 6. Dalilnya adalah hadis Rasulullah adalah hadis Dzul Yadain tentang Rasul lupa salatnya dikosor. Salatnya menjadi 2 rakaat. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ya. Jadi intinya gini, 3 gerakan berkesinambungan itu gimana kalau misalnya gini dalam sholat Allahu Akbar, garuk-garuk, 1, 2, sholat lagi. Kemudian pas ruku kaki teh ku rengit, garuk lagi 2, batal nggak? Nggak batal karena dia tidak menyambung, tidak bersambung. Ya, jadi tidak bersambung. Kalau tidak bersambung mau 20, 10 kali tidak batal. Ya, paham ya? Baik, sekarang ya.
Sekarang ada beberapa anggota badan kalau dia bergerak, tapi kalau dia bergerak lebih dari 3 gerakan tapi tidak batal. Ya, kalau bergerak lebih dari 3 gerakan tidak batal. Apa aja? Pertama yaitu adalah gerak bibir. Sholat bibir kita bergerak. Ya, walaupun 3 gerakan, 5 gerakan, 10 gerakan tidak batal. Kedua, hidung. Ya, gerak-gerak hidung. Ya, ada orang gerak-gerak hidung? Ada. Kadang orang lagi baca juga gerak-gerak hidungnya. Ketiga, telinga. Ya, ada orang telinganya suka gerak? Ya. Kemudian yang keempat, kelopak mata atau bulu mata. Ya, menyetengicepnya sholat. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah gerak jari. Ya, gerak apa? Jari. Kalau antum lagi sholat misalnya gini, ada yang gatal di sini. Ya, garuknya gimana? Biar nggak batal. Nah, garuknya gini aja. Ya, jangan gini, nggak usah lebay. Ya, gini aja. Ya, kenapa? Karena gerak jari tidak batal. Tapi kalau dia udah menggerakkan tangan, maka menjadi batal kalau sampai tiga gerakan bersambung. Ya. Tapi ini lihat dalam mazhab Syafi'i begini. Ya, didetailkan sedetail ini. Ya, Ustaz kalau mazhab lain gitu enggak? Ya enggak semuanya. Kalau mazhab Maliki beda lagi. Mazhab Maliki tidak membatasi gerakan. Baik, kemudian wad-darbah al-mufrithah wal wasbah al-fahisyah. Darbah al-mufrithah itu gerakan yang berlebihan. Ya, misalnya aya reungit ningali eta reungit geus gendut, eta pasti darah saya. Wong bak sama antum dipukul ya, gandeng. Badan semuanya gerak. Kalau gerak yang kenceng tuh semua badan gerak. Pasti ya ada gerakan semua badan ini langsung batal walaupun cuma satu kali. Ya, walaupun cuma 1 kali. Atau al-wasbah al-fahisyah atau loncat ya, yang mengagetkan itu juga sama batal. Yang gini-gini kadang terjadi kalau gempa, lihat di beberapa daerah kan di kita ada gempa kalabur ya. Terus anu udah sampai pintu balik lagi sholat lagi. Udah berapa gerakan itu udah lebih, harusnya dia udah aja batal ya, ngulang lagi dari awal yang masbuk gitu. Nah, jadi itu adalah gerakan-gerakan yang berlebihan, loncat ya. Misalnya lagi sholat tiba-tiba ada ular ya, terus dia langsung loncat ya. Atau mukul yang berlebihan ya. Ini semuanya adalah membatalkan sholat. Sekarang gini, kalau orang bergerak ya, tadi kan menggerakkan tangan, menggerakkan telinga, hidung, jari, hidung, tangan. Sekarang gini, ada nggak bergerak tapi dia baru niat? Gimana hukumnya? Misal gini, antum lagi sholat, Allahu Akbar di rumah, ainu ketok pintu, tok, assalamualaikum. Terus antum langsung dibuka ya, jalan berapa langkah, terus dibuka sholat lagi. Kemudian antum baru 1 langkah. Ya, misalnya lagi sholat, ada yang ketok pintu, tok, ya. Terus lagi sholat, tok, ayo gandeng, ya. Buka we. Nah, antum ketika baru 1 langkah saja langsung batal. Kenapa? Karena sudah niat membatalkan sholat. Karena bergerak lebih daripada 3 lebih itu berarti batal. Ya, berarti batal. Atau misal gini, lagi sholat. Nanti kalau tukang GoFood-nya datang, saya mau berhenti sholatnya, dia langsung batal ketika ngomong begitu. Kenapa? Karena dia sudah berniat membatalkan sholat. Terus tiba-tiba tukang GoFood nanti datang. Pas datang lagi tahiyat, udah terlambat, macet. Pas lagi tahiyat, ya tahiyat kagok ngkewe, pas udah salam selesai biar nunggu, nggak bisa, dia batal sudah sholatnya, dia harus diulang. Ya, karena dia sudah meniatkan sesuatu yang membatalkan sholat. Ya, meniatkan. Atau misalnya lagi nunggu telepon dari teman, ya penting banget. Kemudian mana nelpon sholat nanti kalau ada telepon saya mau angkat. Nah, ketika dia bilang kalau ada telepon saya akan batalkan sholat saya, maka dia sudah batal.
Ketika dia sholat sampai selesai nggak nelpon, udah aja lanjutkan, dia sudah batal sholatnya, dia harus diulang. Ya. Kemudian wa in takallama bikalamin, ya. Berikutnya kata penulis, apabila dia bicara ya sedikit tapi lupa, atau makan sedikit tapi lupa, atau menambah ruku tapi lupa, atau menambah sujud tapi lupa, maka tidak batal. Nah, sekarang bicara sedikit tadi udah berarti patokannya di bawah 6 kata kalau lupa. Kalau lupa. Kayak tadi habis sholat, Kang, nah 5 rakaat. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Atau misalnya teman kita ngimamin tapi 3 rakaat sholat asarnya. Kang, 3 rakaat. Langsung nambah 1 rakaat, maka tidak batal. Ya. Nah, kemudian atau makan sedikit itu segimana? Nah, tadi makan belum ya? Makan sedikit dan banyak. Makan ini tidak ada batasannya, maksudnya tidak ada dalil syar'i yang menentukan jumlahnya. Maka para ulama mengatakan kalau tidak ada dalil syar'i maka kembali ke kebiasaan di sebuah tempat. Maka para ulama mengatakan sedikit itu yaitu adalah 1 biji. Sedikit itu 1 biji. Misal antum lagi sholat, makan juga sama. Ada sengaja, ada tidak sengaja. Kalau sengaja mau sedikit mau banyak batal. Misal lagi sholat, terus ada sisa, ya apa? Sisa nyelap nasi goreng kambing, lebar langsung diteleg apal, ya. Dia menyadari sholatnya langsung batal walaupun cuma satu biji. Kenapa dia sengaja apalagi banyak, ya. Nah, kalau tidak sengaja batasannya tadi 1 biji. Kalau 1 biji tidak sengaja maka tidak batal. Ya, misalnya ada yang nyelap terus dia lagi sholat kemudian ketelen. Ya, ketelen atau dia tiba-tiba lagi baca surat Al-Fatihah terus keluar nasinya terus dia telan enggak sengaja, maka tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena tidak sengaja. Batasannya 1. Ya. Kalau lebih banyak nyelapna di mana-mana terus di semuanya tidak sengaja batal. Ya, sholatnya batal. Sekarang gini. Kalau ada orang, Imam Syafi'i bilang begini. Kalau ada orang dalam mazhab Syafi'i disebutkan misalnya sisa satu biji atau nyelip 1 butir atau apalah, ya. Kemudian dia tidak sengaja, ya. Kemudian dia dikunyah sampai 3 kali, kemudian ditelen. Nah, terus dia kenapa kamu makan dong? Nggak sengaja, dikunyah tapi, ya, maka dia batal karena bergerak, ya. Karena apa? Bergerak yang banyak. Itu sampai sedetail itu ya para ulama. Nah, ini atau ya menambah ruku nggak sengaja nggak batal tapi harus sujud sahwi. Menambah sujud sengaja nggak batal tapi harus sujud sahwi. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya seseorang menambah sengaja maka batal, berarti dia sudah menambah sesuatu dalam sholat. Intinya makan, bergerak, bicara, ya, nambah gerakan, nambah bacaan, semuanya adalah perkara-perkara di luar yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka bisa membatalkan sholat kalau sengaja dilakukan. Kalau tidak sengaja maka baru ada batasannya. Itu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Paham ya? Paham. Ustaz, kalau kentut gimana? Itu kan tadi membatalkan wudu itu. Wudunya batal berarti otomatis sholatnya batal. Tidur membatalkan wudu, ya. Tidur selain tidur duduk yang seperti antum duduk yang, ya. Kalau orang misalnya lagi sholat gini, lagi sholat tidur berdiri, sholat berdiri tidur, ada nggak yang lagi sholat berdiri tidur? Ada, batal langsung sholatnya. Kenapa? Karena dia sambil berdiri. Tapi kalau lagi tahiyat kemudian tidur, assalamualaikum, dia baru bangun, assalamualaikum, maka tidak batal. Kenapa? Karena dia sambil duduk yang kondisi pantat ini menempel kemana? Ke bawah. Tapi kalau lagi berdiri, ya kalau berdiri gini, dia lelengutan terus dia tidur, ya batal sholatnya. Banyak itu yang
sholat Jumat ya tiba-tiba kruk gitu ke depan ya batal. Kudu nama eta teh langsung ngulangi lagi sholatnya ya, ngulang lagi sholatnya. Ada yang pernah ngalamin gitu kalau anak pesantren ya, banyak yang begini ya. Ada yang pernah pesantren di sini ya, anak pesantren begitu ya, tahiyat yang lain udah pada bubar dikerjain sama temen-temennya, biarin we gini tahiyat gitu. Itu kalau di pesantren gitu ya. Saya dulu pernah sholat, imamnya ini mah di pesantren ya, imamnya sholat duhur, masih ingat asar ya, kan siang tuh kalau di pesantren tidur, bener nggak? Tidur kan, terus sholat asar tuh masih pada ngantuk gitu. Pas imamnya tahiyat akhir, terus dia assalamualaikum, semuanya assalamualaikum, terus dia tidur lagi. Dia nggak nyadar salamnya. Pas saya lagi zikir gitu, tiba-tiba imamnya assalamualaikum warahmatullahi, terus udah bubar semuanya di belakang. Itu kalau di pesantren mah lucu-lucu, banyak kejadian-kejadian ini unik ya. Baik, sudah selesai perkara yang membatalkan sholat. Sekarang masuk ke pasal sujud sahwi. Baik. Bab berikutnya yaitu adalah bab yang sangat penting dalam sholat. Kenapa? Karena perkara ini sering kita alami. Karena manusia adalah makhluk pelupa. Maka perkara sujud sahwi ini adalah perkara yang sangat penting ya. Baik. Sujud sahwi kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Ya, namanya juga sahwi. Dia sujud karena lupa atau karena menambah sesuatu dalam sholat, ya. Maka dia harus sujud. Sujud sahwi ini hukumnya apa? Sunnah. Lihat di awal kalimatnya apa? Wa yustahabu, dan disunnahkan. Oh, berarti hukum sujud sahwi itu sunnah. Dia adalah sujud 2 kali sebelum salam. Nah, beda kalau mazhab Hambali, perhatikan. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i itu semuanya dilakukan sebelum salam. Mau nambah, mau ngurangi, pokoknya sebelum salam. Misalnya nambah jadi 5 rakaat, lupa tadi 5 rakaat, maka sujud sahwi tetap sebelum Nah, kalau mazhab Hambali enggak. Kalau urusan nambah, sujud sahwinya setelah salam. Kalau urusan mengurangi dan lupa, maka sebelum salam. Nah, bedanya mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i, biar tahu ya, biar tahu. Nah, sujud sahwi ini penting kita ketahui karena manusia sering mengalaminya. Dia adalah 2 kali sujud sebelum salam. Ya, 2 kali sujud sebelum salam. Kenapa penting? Karena hampir setiap hari orang mengalami kesalahan dalam sholat, lupa, ngalamun dan macam-macam. Ya, ada nggak orang lagi sholat, ya tiba-tiba diam aja, ya, terus lupa nggak baca Al-Fatihah, lupa lagi Allahu Akbar, lagi dari bawah ya, dari sujud Allahu Akbar sampai di atas asyhadu at-tahiyatu lillah wassalawatu tahiyat cina gitu. Wah, ada itu ya, manusia begitu. Apa aja banyak, makanya dibahas di sini. Ya, dibahas karena manusia makhluk yang sering lupa. Nah, sujud sahwi itu ya, hukumnya sunnah, dilakukan 2 kali sujud sebelum salam, baik itu menambah atau mengurangi ya, ataupun ragu-ragu. Kapan saja kita ini harus sujud sahwi? Yang pertama, inda tarkit tasyahudil awal, ketika meninggalkan tahiyat pertama. Ketika meninggalkan apa? Tahiyat pertama. Harusnya tahiyat sholat asar tahiyat pertama, ini mah langsung aja berdiri. Terus sampai pas rakaat ketiga baru sadar, tadi teh belum tahiyat saya. Nah, balik lagi enggak usah, karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kan udah pernah dibahas, kalau yang wajib maka harus balik lagi. Tapi kalau yang sunnah enggak usah. Nah, taib, perhatikan. Yang pertama ketika tasyahud awal. Ketika meninggalkan tasyahud awal, orang tidak tasyahud awal, maka dia harus sujud sahwi di akhir.
Nah, kalau seandainya gini, orang lupa tasyahud awal, kenapa dia cukup dengan sujud sahwi? Karena tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah. Maka kan kemarin udah dibahas, kalau orang lupa misalnya gini, orang tasyahud awal, ya, dari sujud, kemudian dia berdiri, harusnya tasyahud awal, kemudian dia udah sampai berdiri, belum tasyahud awal, terus turun lagi, gimana sholatnya? Batal. Ya. Jadi sholat masih inget gak? Ya, batal. Nah, sholatnya batal ya. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke rukun sholat yang baru. Nah, maka kalau dia balik lagi batal. Beda dengan perkara yang wajib, ya. Atau perkara yang apa? Yang rukun. Misal lagi sujud, misalnya gini, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian setelah itu apa? Setelah itu turun ke bawah, lupa nggak ruku, terus habis itu tahiyat, duduk tadi belum ruku, maka balik lagi berdiri dan ruku lagi. Kenapa dia harus balik lagi? Karena ruku itu hukumnya wajib, nggak bisa dibayar sama sujud sahwi. Tapi tetap harus sujud sahwi karena lupa dan dia harus mengganti tetap. Tapi kalau udah lupa ruku, udah balik lagi berdiri, maka rakaat yang tadi belum dihitung lagi, kembali ke rakaat yang baru. Kalau ketinggalannya Al-Fatihah, lagi sholat, lagi sujud lupa, tadi nggak baca Al-Fatihah, maka ketika dia berdiri, rakaat yang tadi tidak dianggap, diulang lagi. Kenapa? Karena perkara-perkara ini perkara rukun, ya. Perkara rukun itu nggak bisa dibayar dengan apa? Sujud sahwi. Nah, yang di sini ini yang disebutkan oleh penulis ini yang sunnah-sunnah yang ketinggalannya, ya, yang sunnah-sunnah yang ketinggalannya. Nah, yang pertama ketika meninggalkan tasyahud awal. Yang kedua, ketika meninggalkan sholawat kepada Nabi dalam tasyahud. Dan meninggalkan duduk, pokoknya lengkap lah, duduk, tasyahud, sholawatnya semuanya ditinggalkan. Berikutnya, ya, orang harus sujud sahwi kalau meninggalkan kunut dalam sholat subuh. Lihat ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang, misalnya antum nih biasa nggak kunut, lihat ada masjid, ya, kalau nggak ada kunut, jamaahnya marah. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap kunut itu adalah kunut itu sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau orang tidak kunut maka harus sujud sahwi. Itu dalam mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Jadi antum jangan marah-marah, jangan tamu nih kudu kunut. Memang iya harus kunut kata mazhab Syafi'i mah. Mazhab Hambali enggak, mazhab Hanafi enggak, yang kunut itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Berarti apa? Berarti ini masalah khilafiyah, ya, antum harus berlapang dada melihat perbedaan dan mau mengambil yang mana harus menggunakan ilmu. Ya, kalau ada enggak masjid yang orang tuh sampai nggak mau sholat, kenapa? Nah, terus sholat dirinya matara kunut sholatnya. Ada nggak yang gitu? Ada. Ya, saya di tempat saya juga begitu ada. Pak, kenapa nggak pernah kunut katanya di situ mah? Kenapa? Karena dia memahami dengan pemahaman siapa? Mazhab Syafi'i. Kunut itu kalau nggak kunut di waktu sholat subuh harus sujud sahwi. Dia nggak kunut kumaha sujud sahwi terus. Nah, sujud sahwi hente, kunut hente. Ya. Nah, ini paham ya? Tentang kunut subuh. Kalau misalnya Ustadz saya mah nggak akan kunut mengikuti mazhab Hambali, ya itu kan khilafiyah, silakan mengikuti mazhab. Tapi yang kita pelajari ini mazhab Syafi'i, biar tahu. Kalau antum nanya ke saya, Ustadz kalau Ustadz kunut saya kalau sholat, ya kalau sholat subuh. Kemudian wassalatu ala nabi ya sholawat kepada Nabi dalam kunut, ini udah nggak perlu dibahas, pokoknya kunut aja masuk ke dalamnya. Kemudian wal kalamu qalil nasian, bicara sedikit lupa juga sama harus sujud sahwi. Kayak tadi ya, ada yang lewat, ya ada sesuatu yang lewat terus bilang nah, itu dia harus sujud sahwi. Karena dia sudah menambah kalimat dalam sholat tapi tidak sengaja, maka dia sujud sahwi. Kalau sengaja kan batal sholatnya. Kemudian menambah gerakan dalam sholat tidak sengaja sujud sahwi juga, ya. Menambah makan tadi yang 1 biji tidak sengaja juga batal. Nah, itu perkara-perkara orang harus sujud sahwi. Apalagi yang lain, ini ada yang tidak disebutkan semua di sini. Yaitu adalah
Kalau misalnya merubah tempat zikir, harusnya ya Al-Fatihah itu dibacanya di mana? Lagi berdiri, pas lagi tahiyat ini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, Al-Fatihah. Nah, ini berarti dia memindahkan zikir dari atas ke bawah. Ini juga harus sujud sahwi. Atau sama ya, ruku, sujud ya, atau berdiri, semuanya begitu. Kalau dia memindahkan zikir-zikir ini, maka dia sujud sahwi. Atau tambahan lainnya, sujud sahwi kalau dia Kalau dia menambah rokaat, dia harus sujud sahwi. Ya, 5 rokaat sujud sahwi. Atau dia lupa dalam rokaat. Dia lupa ini teh berapa rokaat ya tadi saya teh. Berarti ngitungnya berapa rokaat? Misal, antum tadi sholat asar, pas lagi rokaat ketiga langsung bingung. Kayak itu rokaat katilu keopatnya. Atau misalnya lagi rokaat keempat, bingung ini rokaat keempat apa ketiga ya? Mana yang harus diambil? Ketiga paling sedikit ya. Dan di akhir nanti harus sujud sahwi. Dia harus sujud sahwi. Ya, kenapa? Karena dia menambah atau lupa atau ragu-ragu. Ya dalam sholatnya, paham ya tentang sujud sahwi. Baik, kemudian sekarang baru masuk ke tata cara sujud sahwinya. Wa tajibu mutaba'atul imami fi sujudi sahwi. Falau sajada li sahwi nafsihi aw takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bit tahrim batalat sholatu. Nah, berikutnya penulis mengatakan wajib mengikuti imam dalam sujud sahwi. Sekarang gini. Imam gini ya. Antum misalnya jadi imam. Saya di sini siapa yang suka jadi imam, Ikhwan? Misalnya antum jadi imam. Ya, pas lagi jadi imam, ya, lupa pas lagi sujud karena ngalamun malah baca Al-Fatihah. Pas lagi sujud malah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, makmum di belakang tahu nggak? Nggak tahu, hanya imam yang tahu. Beres sholat rakaat terakhir, antum harus sujud sahwi. Gimana makmum? Makmum pasti, sujud naon ya teh? Udah geus beres sholatnya. Nah, kata penulis, watajibu mutaba'atul imam, wajib makmum ikutan imam. Wajib makmum ikutan imam. Walaupun yang salah adalah siapa? Yang salah adalah imam. Beda kalau imam itu salah dalam gerakan, misalnya gini. Udah sujud, ya, malah mau sujud lagi yang ketiga, sujudnya cuma 2, dia mau sujud lagi yang ketiga misalnya, itu jangan diikuti. Ya. Atau misalnya apalagi ya? Misalnya gerakan sholat ditambah 1 rakaat kita kasih tahu subhanallah, dia nggak dengar, kita nggak boleh ngikutin. Kaidahnya gini, imam ketika salah nggak boleh diikuti. Ya. Tapi kalau imam salah dan sujud sahwi, kita wajib ikut. Itu kaidahnya ya. Nah, jadi kata Imam Bafadal, wajib ngikutin imam dalam sujud sahwi. Jadi kalau lupa maka sujud. Tapi kalau kebalikannya, misalnya antum jadi makmum, pas jadi makmum lupa tadi nggak baca, misalnya zikir atau nggak baca, atau pas tasyahud nggak baca tasyahud, ngalamun tahiyat awal teh. Kalau tahiyat yang kedua mah, tahiyat akhir mah rukun, ya harus dibaca. Ini tahiyat awal ngalamun, tiba-tiba imamnya naik dan dia belum baca apa-apa. Di akhir dia kan harus sujud sahwi karena sunnah, tapi dia jadi makmum, sujud sahwi enggak. Kenapa? Karena imamnya tidak sujud sahwi, maka hukum sujud sahwinya menjadi gugur karena dia harus mengikuti apa? Mengikuti imam. Ya. Falau sajada li sahwi nafsihi aw takhallafa an sujudi imamihi. Kalau dia sujud sahwi karena dirinya, tiba-tiba nambah makmum teh sujud lagi. Orang lain mah udah salam, ditanya, "Pak, nambah sujudna, abi ainu hilap tadi batal pas salatna." Gitu. Kenapa? Karena dia menyelisih imam. Dalam riwayat dikatakan al-imamu liyutamma bih, imam itu untuk diikuti. Dijadikan apa?
sebagai pimpinan untuk diikuti. Kemudian ya, atau dia ya menyelisihi sujudnya imam, sama juga batal. Menyelisih itu kayak tadi, ya, imamnya sujud sahwi, antum nggak ikut sujud sahwi, maka batal. Ya. Wa yustahabbu sujudu tilawati lil qori. Oh, ini sujud tilawah. Sekarang sujud sahwi dulu. Paham nggak sujud sahwi? Saya ulangi lagi. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah. Berarti kalau ada orang lupa nggak sujud sahwi, ya batal nggak, gugur nggak sholatnya? Enggak. Ya, tapi dia kehilangan kesempurnaan dalam sholat. Ya, sujud sahwi itu ya hanya untuk yang meninggalkan yang sunnah atau ya keliru, lupa atau ragu terhadap perkara-perkara yang wajib, tapi tetap diamalkan yang wajibnya. Tadi Al-Fatihah kelewat diulangi lagi, tapi dia diakhiri tetap sujud sahwi. Atau rokaatnya tadi ragu, dia nambah, dia tetap sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu hanya dilakukan dengan 2 kali sujud. Jadi Allahu Akbar, duduk lagi, Allahu Akbar, duduk lagi, kemudian salam. Nah, doanya apa? Dalam mazhab Syafi'i ya disebutkan di situ banyak khilafiyah di antara para ulama, dan yang paling kuat adalah doa seperti doa orang sujud. Ya, doa seperti doa sujud. Ya. Nah, jadi seperti biasa kita gerakan dalam sholat. Kemudian setelah itu salam. Ya. Nah, tadi bedanya dengan madhab Hambali. Kalau Hambali kalau nambah sujud sujud sawinya setelah salam, kalau ngurangi sujud sawinya sebelum salam. Baik. Sekarang terakhir nih sujud tilawah. Wa yustahabbu sujudut tilawah lil qori wal mustami wasami. Tahu sujud tilawah enggak? Sujud tilawah itu yaitu adalah sujud dalam ketika mendengarkan bacaan yang ada ayat sajdah. Ketika mendengarkan bacaan yang ada ayat sajdah. Di dalam Al-Qur'an ada 14 tempat. Ya, beda dengan mazhab lain, 14 tempat. Ya, jadi ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 14. Kalau mazhab Syafi'i 14 tempat, surat Shad itu tidak termasuk sujud tilawah di dalamnya. Pokoknya gini, ya. Antum pernah enggak sholat ada imam baca ayat sajdah kemudian sujud? Atau ada antum lagi tilawah tiba-tiba pada sujud? Nah, sekarang saya akan bahas secara ringkas ya. Sujud tilawah itu ya disunahkan bagi yang baca Quran. Dengarkan, yang baca Quran. Ya, yang mendengarkan, yang dengar, apa bedanya mendengarkan sama dengar? Kalau mendengarkan itu dia yang merhatiin. Kalau yang dengar tuh ya kedengaran aja, ada orang ngaji di sini, di luar situ ada yang lagi ngobrol di teras. Kedengeran pengajiannya. Dia lagi mendengarkan atau mendengar, ya. Nah, itu semuanya disunahkan sujud tilawah. Kalau kapan? Kalau bertemu dengan ayat sajdah, ayat yang ada perintah sujud di dalamnya, ada tandanya kalau di Al-Qur'an, ya. Banyak di surat Maryam, surat As-Sajdah, surat banyak kali dalam Al-Qur'an. Yang terakhirnya adalah surat Al-Alaq, ya. Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Nah, yasjudu hal imam wal munfarid. Imam munfarid, imam sujud, makmum sujud, salat munfarid juga sujud, ya pokoknya semuanya sujud kalau bertemu dengan ayat tersebut. Nah, sekarang kalau seandainya makmum antum lagi salat, ya. Ada imam baca baca ayat sajdah, tapi enggak sujud tilawah. Makmum karena apa? Kudu nanti sujud tilawah itu sujud sendiri, maka salatnya batal. Kenapa? Karena dia menyelisihi imam. Yang kedua, ya, kalau misalnya imamnya sujud tilawah, tapi makmumnya enggak sujud, kita sujud naon ujug-ujug ke handap, terus dia diam aja. Kemudian imam berdiri lagi, maka dia juga batal karena dia tidak mengikuti imam. Nah, udah ya, dalam sholat mah paham ya. Pokoknya dalam sholat dilakukan sujud tilawah itu ketika bertemu ayat-ayat sajdah. Dia langsung sujud, ya. Apa doanya?
doa-doa seperti sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, habis itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa sujud tilawah. Antum melihat aja, dicari di literatur yang ada. Kemudian sujud tilawah dalam salat tadi dilakukan oleh imam, oleh makmum. Kalau imam sujud tilawah, munfarid juga disunahkan sujud tilawah. Sekarang gimana kalau di luar salat? Kalau sujud tilawah di luar salat. Banyak orang yang kalau di luar salat sujud tilawahnya gimana? Sekarang akhwat lagi pada tilawah, lagi pada menghafal Quran. Terus banyak nggak yang tiba-tiba sujud gitu? Nah, dalam mazhab Syafi'i sujud tilawah itu satu, wajib dalam keadaan toharoh. Orang tidak boleh sujud dalam keadaan belum toharoh. Banyak nggak yang lagi pada tilawah terus tiba-tiba sujud? Nah, banyak. Ini tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, wajib menghadap kiblat. Nggak boleh sembarangan lagi duduk situ menghadapnya ke sana. Yaitu sujud masa ke toilet, ya menghadapnya. Nah, nggak boleh, dia harus menghadap kemana? Ke kiblat. Yang ketiga, ya dalam mazhab Syafi'i disunahkan dia bertakbiratul ihram dulu, ya sambil duduk, ya kemudian dia sujud. Gimana kalau enggak? Ya, dalam mazhab Syafi'i sujud itu ada setelah takbir, maka dia harus takbir dulu baru dia sujud, Allahu Akbar, kemudian dia baru sujud. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain beda. Kemudian setelah sujud Allahu Akbar, habis itu apakah dia salam atau tidak? Ya, nah di sini ada khilafiyah, ada yang mengatakan dia harus salam karena setelah sujud itu harus diakhiri dengan salam, ada yang mengatakan tidak perlu. Jadi khilafiyah. Jadi intinya yang paling pokok satu tadi sujud tilawah itu harus dilakukan dalam keadaan apa? Toharoh. Yang kedua menghadap ke kiblat, yang ketiga takbir. Ya. Jadi nggak boleh menghadap ke sembarangan arah. Sama kayak banyak ya amalan-amalan yang kita lakukan tidak memperhatikan syariatnya, seperti azan, ya azan. Ada orang azan nggak wudu gitu ya, azan bari nyarande. Ada anak muda tuh azannya gini, Allahu Akbar gitu, bari nyaran. Ya. Taib. Kemudian kalau seandainya udah ya sujud tilawah sudah selesai, baik, masih ada waktu, udah cukup sampai sini dulu. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang sholat berjamaah. Nanti akan ada bab tentang siapa saja orang-orang yang kita nggak boleh sholat di belakangnya. Ya, yang nggak boleh sholat di belakangnya. Pokoknya kalau kita mau berjamaah lihat orang ini seperti yang ditulis dalam ini, maka tidak boleh ikutan sholat di belakang imam tersebut. Ya. Kemudian syarat-syarat seorang itu jamaah itu lengkap atau dikatakan berjamaah itu apa saja syarat-syaratnya. Insya Allah nanti ini pembahasan berikutnya. Habis itu baru pembahasan tentang qashar, safar, yang dikatakan safar itu seperti apa. Ya. Setelah itu sholat Jumat sudah, ya baru selesai masuk bab zakat. Ya. Jadi 2 kali pertemuan lagi bab sholat selesai. Insya Allah. Jadi sebelum akhir tahun, insya Allah bab sholat sudah selesai, sudah hatam. Ya, bab sholat sudah hatam. Tapi kalau ada pertanyaan silakan, Ikhwan Akhwat, silakan. Ya, yang pertama gimana kalau sholat kita nggak khusyuk, ya lagi sholat mikirin proyek, kayak jam 1 teh kumahnya ketemu, wah mikirin proyek. Perhatikan, ya itu tidak termasuk membatalkan sholat kalau dia tetap menjalankan rukun dan sunnah sholat atau rukun-rukun sholat. Kalau dia tetap baca Al-Fatihah, tetap ada ruku, ada sujud, sholatnya tetap sah. Ya. Tapi orangnya tidak dapat pahala, ya karena ada
riwayat mengatakan tidak sholat bagi orang yang tidak ada akal. Tidak ada akal itu berarti dia tidak fokus, tidak ngerti lagi sholat. Tiba-tiba dia jadi makmum, tereh geus tahiyat deui gitu. Ya, kenapa? Karena dia selama sholat ngelamun kemana-mana. Nah, dalam hadis sahih yang lainnya Nabi mengatakan ada orang yang sholat dapat pahala hanya setengah, seperempat pahala, seperenam pahala, ada yang tidak dapat apa-apa gitu. Nah, itu termasuk yang begitu. Batal nggak sholatnya? Ya, kalau dia tetap melaksanakan yang rukun-rukun tadi, ya, yang wajib-wajibnya, maka sholatnya tetap sah. Kalau dia tidak melanggar tadi kalimat-kalimat yang tadi, ya, yang bicara dan bergerak dan lainnya, maka tetap sah sholatnya. Gitu, sholatnya tetap sah ya. Jadi tidak batal. Kecuali dia lupa, ya, tadi bergerak apa enggak, bicara, bisa lagi sholat ngomong sendiri, ya, ada, ya, berarti batal sholatnya. Gitu, dia harus ngulang sholatnya. Gitu. Perlu nggak sujud sahwi? Ini tidak termasuk kepada yang harus sujud sahwi. Ya, tidak termasuk karena tidak susah batasan ngelamun itu gimana gitu. Ya, yang tidak ada susah batasan. Misalnya lagi sholat orangnya khusyuk, ya, pas rakaat ketiga baru ingat, ya, sepatu dia itu di luar udah mulai hujan. Nah, alah sepatu ahkeun we sholat lagi, itu kan ngelamun juga ya. Ya, pikirannya langsung keluar, tapi dia langsung kembali lagi, jadi susah. Pokoknya patokannya tadi yang rukun, yang wajib, kemudian setelah itu perkara-perkara yang membatalkan sholat gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Apa tadi? Nggak jadi, berarti udah tahu jawabannya. Ya, baik, alhamdulillah ya. Baru ada yang begini. Silakan, Iwan, silakan. Silakan, apalah. Ya, makmumnya satu imamnya dia kemudian baca Al-Fatihah, tetap dia harus sujud sahwi. Berarti yang rukunnya tetap dia lakukan kan? Ya, yang rukunnya misalnya gini, orangnya baca tiba-tiba Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Terus ada yang ngingetin, terus dia baru sadar atau dia baru, oh iya saya belum Al-Fatihah. Terus dia balik lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dia berarti sudah mengembalikan lagi sholat kepada jalurnya. Dia sah sholatnya, tapi harus sujud sahwi. Nah, sekarang makmum yang di belakang. Bagaimana hukum makmum yang di belakang yang mengingatkan dengan kalimat lain? Kalau dia mengucapkan dengan sengaja batal, karena sunnah perintah mengingatkan imam itu gimana? Dengan kalimat subhanallah, ya, dengan kalimat subhanallah. Kalau dia mengingatkannya misalnya ruku belum ruku gitu, nah dia berarti mengeluarkan kalimat yang di luar sholat, dia dengan sengaja dan dia batal, ya, dia sengaja. Wallahu alam, apakah dia termasuk yang tidak sengaja seperti Dzul Yadain? Tapi menurut saya dia termasuk yang menambah kalimat yang di luar, karena Dzul Yadain itu waktu itu sudah salam, ya, sholatnya sudah salam. Aku siroti sholat ya Rasulullah gitu. Apakah sholat dikosor hari ini wahai Rasulullah? Apakah sholat dikosor wahai Rasulullah gitu? Kayak gitu. Kalau tadi itu kan dalam sholat dan menambahkan, masih dalam sholat dan menambahkan kalimat yang dia tahu bahwa kalau membenarkan itu dengan kalimat apa? Subhanallah, dan dia ganti dengan kalimat yang lain. Makanya imam itu salah satu syarat orang jadi imam itu adalah harus paham fikih sholat. Ya, kalau nggak paham fikih sholat, gimana cara mimpin sholat? Ya, gimana coba? Ada orang misalnya salah, imamnya salah, kemudian diingatkan sama makmum kekeh terus. Ya, kenapa? Karena dia nggak paham fikih sholat. Nah, kalau di masyarakat kita semua orang tuh kalau udah ingin dikenal di masyarakat, di lingkungannya, pasti pengen jadi imam. Padahal imam itu udah aja ditetapkan dia yang paham fikihnya, yang bacaannya bagus, dan dia punya hafalan Quran. Yang lain mah cicing we di tukang gitu, yang di belakang. Nah, begitu harusnya jadi imam itu. Gitu.
Loib. Kalau perempuan ngingetin yang salah gimana? Masa gini? Hore atau iya mah. Subhanallah laki-laki, perempuan nggak boleh mengucapkan kalimat. Ya, gimana? Nah itu ya tepuk begini. Ya, ya. Kalau perempuan subhanallah batal sama sholatnya. Ya, jadi gini. Kenapa? Ya kalau sekarang jamaahnya ya 200 dia ada pasti masa nggak kedengeran. Atau jamaahnya 20. Ya. Tapi kalau jamaah itu kan kebanyakan untuk jamaahnya yang imamnya perempuan juga. Kalau imamnya laki-laki pasti jamaah laki-laki sudah mengatakan nggak mungkin itu laki-laki lupa semua gitu. Aduh eta ihwan hilap sadaya senaku abi we ah. Itu nggak mungkin ya. Jadi pasti di depan juga udah bilang subhanallah ya. Gitu. Kalau misalnya imamnya kekeh gimana? Ya, tetap aja ya. Nah, kalau perkara menambah rokaat, menambah sujud, menambah ruku kita nggak boleh ikut. Ya, nggak boleh ikut. Kenapa? Karena tadi kaidahnya, ulangi lagi kaidahnya. Ya, ketika imam melakukan sesuatu yang membatalkan sholat maka tidak boleh ikut. Tapi kalau imam ya melakukan perkara yang seperti sujud sahwi yang disunahkan yang kita tidak melakukannya, maka kita harus ikut imam. Gitu. Ada lagi ahwat yang ditanyakan? Batal. Kan tadi batasannya berapa? Rambutnya tetap. Iya, caranya apa? Tidak bersambung. Ya, benerin dulu 2 kali. Ya, habis itu lanjutkan dulu bacaan apa? Itu benerin lagi. Ya, tidak terus gitu ya. Karena kalau gerakan yang terus-terus jadi nanti dia merusak gerakan sholatnya. Ya. Sekarang gini, ya saya mau tanya, ahwat, ihwan misalnya lagi sholat ya, mau benerin kancing nate opat, kebuka semua, ya 1 udah masuk, 2 deui, ya dia lanjutkan dulu sholatnya, ya habis itu baru masukin lagi yang ketiga, lanjutkan baru gitu, nggak terus-terusan begini, ya dia kan gerakannya terlalu banyak. Gitu caranya. Jadi yang dilarang itu adalah mutataliyah, kan di sini ada tulisan mutawaliyah. Jadi bersambung satu gerakan dengan gerakan yang lain. Tapi kalau dia selingi dengan zikirnya dalam salat, dengan bacaan yang lainnya, dengan ruku atau dengan sujud, boleh. Ya. Ada orang benerin ini apa? Baju misalnya bajunya kelipat ke sini. Lagi habis ruku sami Allahu liman hamidah, benerin 1. Ini udah belum, nanti Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar benerin 2, terus nanti berdiri Allahu Akbar di kancingan. Dulu itu terpisah ya, terpisah-pisah gitu ya. Yuk, pengen apa? Huai berarti tunduhan ya. Kenapa? Ya, huai itu karena apa? Ngantuk. Ya, kalau karena ngantuk bisa jadi godaan setan. Ya, ya harus hati-hati. Sekarang saya mau tanya, kalau lagi baca Quran, ya cepat ngantuk nggak? Ya, baru 1 halaman, bahkan baru setengah halaman udah nundutan gitu.
Paruman heula terus lihat Instagram dulu, diselingi Instagramnya setengah jam 2 jam kuat, tapi baca Quran berapa menit nggak kuat. Nah itu setan, itu godaan setan begitu. Nah gini, kalau kita ada merasa tidak nikmat, kurang khusyuk dan segala macam, kita harus banyak muhasabah diri. Kenapa? Karena bisa jadi kita banyak banyak dosa. Kata Ibnu Qayyim, di antara akibat orang yang banyak dosa yaitu hirmanut ta'ah, dia dihalangi, dicegah dari ketaatan. Dia tercegah oleh maksiat itu dari ketaatan. Susah ibadah tuh. Ya, susah banget. Mau bangun teh susah banget. Kalau sholat kok ngantuk terus. Ya, baca Quran kok ngantuk terus. Nah, ini harus banyak istighfar, bertaubat, ya. Terus yang kedua, harus melengkapi melengkapi tata cara sholatnya dengan benar. Ya, dari awal wudunya harus benar, masuk masjid harus baca doa gitu. Terus ketika sebelum sholat dia berniat dengan benar. Ya, semuanya harus diikuti. Begitu, ya. Karena kalau enggak nanti begitu. Orang tidak merasakan nikmat sholat. Banyak orang sholat kayak misalnya taraweh enggak kuat. Kenapa bisa jadi? Karena tidak merasa nikmat. Dan orang tidak merasa nikmat itu salah satu ciri akibat dari dosa. Banyak istighfar, banyak bertaubat, gitu ya. Ada yang bilang, Ustaz, tidur yang paling enak itu kalau azan. Ya, coba kalau azan subuh, ya udah mulai, tambah nyenyak gitu. Itu setan yang mengencingi kita, kan ada hadisnya. Setan mengencingi telinga kitanya nggak tahu. Gitu. Jadi intinya, ya gimana menanganinya? Banyak beristighfar, bertaubat, sama lengkapi tata cara sholatnya dengan sempurna, ya dengan benar. Kan udah belajar sekarang, sudah tahu ilmunya, wudunya yang benar, sholatnya yang benar, pakai ilmu gitu. Ya, pakai ilmu. Tahu bahkan sekarang mana khilafiyah, mana bukan khilafiyah, ya itu dipraktekkan. Ya, begitu. Kemudian zikir-zikirnya juga dilengkapi. Kalau ada yang belum hafal dibaca, dihafalkan. Ya, semua zikir dalam ruku, sujud. Kan disebutkan ada dalam sebuah riwayat, saya lupa lengkap riwayatnya, bahwa di antara sholat yang tidak diterima sholatnya yaitu adalah orang yang sholat seperti ayam sedang makan. Kalau ayam makan gimana? Tok gitu ya. Jadi sholatnya cepat. Ya, nah ini juga sama, kembali ke diri kita. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, cukup. Ahwat. Ikhwan ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Insya Allah pekan depan kita, ya sebelum akhir tahun kita selesaikan bab sholat. Jadi masih ada 2 kali lagi tentang sholat berjamaah dan safar. Perkara-perkara berkaitan dengan safar. Perhatikan sebelum ditutup, Ikhwan dan Akhwat, apa yang saya sampaikan di majelis ini adalah bahasan-bahasan dasar dalam fikih mazhab Syafi'i, ya, dalam urusan ibadah. Ya. Kenapa tidak disampaikan lebih detail lagi? Karena ya harus bertahap. Satu harus bertahap. Ya. Kenapa kok Ustaz nggak menjelaskan perkara yang ini, yang itu, yang itu? Masih banyak tadi yang tidak dibahas, karena di buku ini juga tidak dibahas. Kenapa oleh Al-Imam Bafadl tidak dibahas? Karena Imam Bafadl hanya menulisnya mukhtasar, ringkasan. Ya. Beliau ada yang bukan ringkasan, ada yang lebih lengkap lagi, yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi, dari sisi khilafiyahnya disebutkan, kemudian cabang-cabangnya semuanya disebutkan, ya, contoh-contoh dalam sholat, kayak tadi dalam sujud sahwi, kalau begini maka begini, kalau begini maka begini. Tadi yang disampaikan di sini itu adalah yang kebiasaan orang banyak ketemu itu. Jadi ya ilmu itu luas, perlu difahami, dan materi itu masih banyak. Semakin kita belajar semakin tahu, kita itu belum banyak tahu. Yang masih ilmu kita masih sedikit. Ini lihat ya, ini buku kecil. Ini dalamnya bab toharoh, sholat, saum, zakat, haji. Imam Nawawi menulis buku Al-Minhaj
Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu puluhan jilid. Isinya apa? Sama babnya. Ya. Babnya sama, ada bab salat, bab thaharah. Berarti kok ini lebih kok tebal-tebal sampai berpuluh-puluh jilid ini karena ini lebih apa? Detail, lebih detail. Nah, jadi maksud saya perlu antum ketahui ya bahwa yang disampaikan di sini adalah fikih praktis. Dan yang kedua perlu diketahui bahwa dalam urusan fikih itu banyak khilafiyah sehingga kita berlapang dada ketika melihat khilafiyah sesama kaum muslimin. Itu mungkin yang bisa disampaikan di sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah belajar langsung dengan kitabnya dan semoga bisa diamalkan. Ya, saya tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.